Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anissa Lutfiyah Mahdi, ana thalibah fil jami'ah STI Dr. KHZ Muttaqin fil qismi al-lughah al-arabiyyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Langsung saja, untuk mengetahui apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih, maka kita harus tahu dulu pengertiannya. Apa sih muhkam? Muhkam secara bahasa diambil dari kata hukum, yang artinya al-hukmu huwal man'u minadh dhulmi. Hukum adalah mencegah dari kezaliman. Itu yang dinamakan hukum secara bahasa. Lalu bagaimana dengan mutasyabih secara bahasa? Al-mutasyabih huwa ma yadullu ala tasyabuhi syai'in. Mutasyabih adalah perkataan yang menunjukkan pada kemiripan sesuatu. Itu secara bahasa. Lalu bagaimana secara istilahnya? Secara istilah, muhkam adalah ayat Al-Quran yang makna atau maksud dari ayat tersebut dapat diketahui secara zahir ataupun takwil. Adapun pengertian mutasyabih menurut istilah adalah ayat yang makna atau maksud dari ayat tersebut tidak dapat dipahami oleh manusia dan hanya dapat dipahami oleh Allah. Nah, nanti di depan akan saya berikan contohnya. Jadi untuk lebih mudahnya, ayat Al-Quran dilihat dari segi makna atau maksudnya terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang muhkam. Kedua, jadi pembagian ayat Al-Quran dilihat dari mana atau maksud dari ayat tersebut itu terbagi menjadi dua. Pertama ada yang muhkam, kedua ada yang mutasyabih. Apa itu muhkam? Muhkam adalah makna atau maksud dari ayat tersebut itu jelas. Sedangkan mutasyabih, mana atau maksud yang terkandung dalam ayat tersebut itu samar. Nah, itu samar. Nanti di depan akan saya jelaskan contohnya. Jadi ketika kita menemukan suatu ayat yang ketika mendengarkan maknanya kita langsung bisa mengetahui maksud dari ayat tersebut, maka itu disebut ayat muhkam. Lalu apabila kita menemukan ayat yang ketika kita mendengar maknanya itu kita masih bertanya atau tidak bisa langsung memahami, tidak bisa langsung memahami secara jelas atau memerlukan kajian lebih dalam, maka itu disebut ayat yang mutasyabih, yang sama. Seperti itu. Jadi pembagian muhkam dan mutasyabih itu dilihat dari makna atau maksud dari ayat tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh dari ayat muhkam dan mutasyabih. Contoh dari ayat muhkam dan mutasyabih itu banyak sekali dalam Al-Quran. Namun saya tidak akan menyebutkan semuanya karena terlalu banyak. Maka saya akan menyebutkan satu di antaranya. Pertama, contoh dari ayat yang muhkam atau ayat yang jelas bisa kita temui dalam Al-Quran. Firman Allah yang berbunyi, Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu membolehkan kepada makhluknya untuk melakukan jual beli. Allah membolehkan jual beli, namun mengharamkan riba, karena riba bisa terjadi ketika dalam jual beli. Nah, yang Allah halalkan itu hanya jual beli saja. Ketika kita melakukan riba, maka itu diharamkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mendengar suatu ayat, kemudian didengarkan maknanya atau artinya, oh, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sudah jelas terpikirkan dan sudah jelas bisa dipahami oleh kita bahwa Allah itu melarang melakukan riba dalam suatu perdagangan. Tapi Allah tidak melarang perdagangan, Allah menghalalkan perdagangan, namun mengharamkan riba. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa kita pahami secara jelas hanya dengan mendengar maknanya saja. Nah, itu contoh dari ayat yang muhkam. Sekarang
ayat yang mutasyabih. Bagaimana contohnya ayat yang mutasyabih? Sama seperti ayat muhkam, ayat mutasyabih juga banyak contohnya dalam Al-Quran. Nah, karena ayat mutasyabih itu sama artinya, maka banyak orang yang tidak mengetahui artinya, ya jelas, karena tadi dalam pengertian juga tidak bisa dipahami oleh manusia. Namun ada beberapa ayat-ayat mutasyabih yang bisa dipahami manusia, namun dengan beberapa ketentuan. Nah, sekarang kita nanti akan dibahas di depannya. Sekarang kita beri contoh ayat yang mutasyabih. Contoh ayat mutasyabih yang paling sering kita dengar, sering dipermasalahkan, sering dibincangkan, yaitu ayat yang berbunyi yadullah fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenapa ayat tersebut dikatakan samar? Di mana letak kesamarannya? Nah, dilihat dari artinya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, jika kita sudah mempelajari ilmu tauhid, maka sudah kita ketahui, bahkan anak-anak kecil juga sudah banyak yang mengetahui bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka jika ada yang mengatakan Allah itu punya tangan, seperti tadi, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, jika dipikirkan secara logika, oh berarti Allah punya tangan. Nah, itu merupakan suatu pernyataan yang masih samar, yang harus dikaji kembali, karena tidak akan mungkin Allah itu mempunyai tangan, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka dari ayat yadullah fawqa aydihim itu dikatakan ayat mutasyabih karena samar. Di mana letak kesamarannya? Letak kesamarannya adalah dalam lafaz yad, dalam lafaz tangan. Karena sudah jelas kita ketahui bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Lalu kenapa ada kata yad di dalam Al-Quran? Maka untuk mengetahui makna dari ayat tersebut, itu perlu melakukan kajian ulang seperti itu. Nanti akan kita ketahui bahwa yad di sini bukan bermakna tangan, ya. Berdasarkan hasil kajian, kemudian pengkajian secara dalam, pembahasan secara dalam oleh para pakar ulama, pakar-pakar ilmu, oleh pakar-pakar sains, menyatakan bahwa yad dalam ayat ini bukan berarti tangan, tetapi maknanya itu qudratillah, kekuasaan Allah. Namun mengatakan penggunaan yad di situ. Jadi jika ditanya di mana letak kesamarannya, adalah dalam lafaz yad. Karena sudah jelas kita ketahui bahwa Allah itu tidak mempunyai tangan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam ayat mutasyabih. Karena tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam definisi, ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali oleh Allah. Nah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang ternyata bisa diketahui maknanya seperti tadi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Kok bisa sih gitu ulama-ulama menyatakan bahwa yad di sini bukan bermakna tangan? Nah, maka dari sinilah ayat mutasyabih terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada ayat mutasyabih yang memang maknanya itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui, manusia itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Contohnya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah terdapat kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang ada kunci-kunci hal gaib itu ada, tetapi kita tidak dapat mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu salah satunya. Macam yang kedua, ada ayat mutasyabih yang mana maknanya bisa diketahui oleh semua orang, namun harus melakukan pembahasan dan pengkajian lebih dalam lagi. Jadi tidak sembarangan, harus dikaji lebih dalam lagi seperti tadi dalam ayat yang tadi, yadullah fawqa aydihim. Memang secara logika nyambungnya, secara logika itu bisa kita pahami. Tapi jika dilihat dari segi ketauhidan dan keimanan kita, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam ilmu tauhid bahwa Allah itu tidak mempunyai tangan, maka kita akan mempertanyakan dan sehingga menganggap bahwa ayat tersebut samar karena tidak jelas. Nah, seperti itu. Jadi ada ayat yang bisa diketahui oleh semua manusia, namun harus menggunakan atau harus dibahas lebih dalam lagi, harus dikaji lebih dalam lagi, dilihat dari berbagai aspek keilmuan, dilihat dari berbagai alasan, qaidah, dalil dan sebagainya. Seperti itu. Maka ada seperti yang menentukan
ayat-ayat yang musytarak, kemudian mengkaitkan yang mutlak, itu contohnya. Nah, yang ketiga, macam ayat mutasyabihat yang ketiga adalah ada ayat mutasyabih yang bisa diketahui oleh orang-orang, tetapi tidak sembarangan orang. Yang bisa mengetahui hanya orang-orang yang pakar ilmu dan pakar sains. Lalu bagaimana dengan orang awam seperti kita? Nah, untuk orang awam seperti kita, kemungkinan besar tidak dapat memahami ayat tersebut karena keterbatasan keilmuan kita. Tapi orang-orang yang pakar ilmu dan pakar sains itu bisa mengetahui maksud dari ayat tersebut. Nah, jadi itu contohnya. Jadi macamnya ada 3. Yang pertama, ayat yang diketahui oleh semua orang. Yang pertama, jadi macam ayat mutasyabih itu ada 3. Yang pertama, ayat yang tidak diketahui oleh semua orang kecuali hanya oleh Allah. Yang kedua, ayat yang bisa diketahui oleh semua orang namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu harus menggunakan pembahasan dan pengkajian secara dalam. Yang ketiga, ayat mutasyabih yang bisa diketahui oleh semua orang, namun yang ketiga adalah ayat mutasyabih yang bisa diketahui maknanya oleh manusia, tetapi hanya oleh beberapa orang, hanya oleh orang-orang tertentu, yaitu oleh pakar ilmu dan pakar sains. Seperti itu. Nah, berikutnya, kenapa sih di Al-Quran itu harus ada ayat muhkam? Kenapa harus ada ayat mutasyabih? Apakah ada manfaatnya? Apakah ada hikmahnya? Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menurunkan atau menciptakan sesuatu kecuali tanpa hikmah. Jadi pasti apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah tentukan itu sudah pasti mengandung hikmah. Termasuk pengklasifikasian ayat muhkam dan mutasyabih juga mempunyai hikmah. Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari pembagian ayat muhkam dan mutasyabih ini. Salah satunya, hikmah dari adanya ayat muhkam adalah sebagai rahmat dari Allah, ya. Karena apa? Adanya ayat muhkam memudahkan kita sebagai orang awam untuk mengetahui maksud dari suatu ayat Al-Quran, karena jelasnya kandungan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Itu. Jadi Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami makna dan maksud dari suatu ayat. Lalu bagaimana dengan hikmah mutasyabih? Padahal mutasyabih susah dipahami, ya. Tapi apakah ada hikmahnya untuk kita? Tentu ada. Apa hikmah dari adanya ayat mutasyabih? Hikmah dari adanya ayat mutasyabih adalah kita bisa mengetahui bahwa keilmuan kita, kemampuan kita dalam memahami segala sesuatu itu lemah dan mempunyai keterbatasan. Tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan akal untuk kita. Sesempurna apapun akal manusia, tetap tidak sesempurna Allah yang menciptakan. Buktinya kita tidak bisa memahami beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Itu jadi sebagai introspeksi diri, bahan untuk introspeksi diri. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.